Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah rekan-rekan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam hari ini kita bisa memulai kembali majelis Selasa malam Rabu yang sempat beberapa waktu diliburkan karena PPKM, dan kali ini pun juga masih PPKM sebenarnya, tapi bismillah, semoga tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan, dan semoga keberkahan kita bersolawat dan bermajelis taklim ini Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan juga semoga keberkahan dari sholawat dan majelis taklim ini bukan saja untuk kita tapi untuk orang-orang sekitar kita, bahkan untuk bangsa kita. Semoga ini sebagai wasilah permohonan kita kepada Allah supaya bangsa kita khususnya dan umumnya seluruh umat Islam segera diangkat musibah, segera diangkat virus ini sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi ma yuqalu 'inda an-naum wa hinal istiqad. Ya. Bab tentang anjuran di dalam berdoa ketika tidur dan ketika bangun tidur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga penegasan Allah SWT ini dimaksudkan bahwa seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita, aktivitas apapun itu pasti kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga makna dari ibadah sendiri sangat luas sekali, bukan hanya ibadah mahdhah atau ibadah yang biasa kita lakukan seperti sholat, puasa, baca Quran, wiridan, tapi apapun aktivitas hidup kita ini pasti punya peluang untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena ibadah itu sendiri bermakna hiya at-ta'ah, ibadahlah ketaatan. Ketaatan bi fi'li al-ma'murat, fi'il ma'murat wa tarkil manhiyat, yaitu dengan cara melaksanakan apapun yang diperintah. Ya, perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Perintah itu bisa secara langsung datangnya dari Allah, atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu juga termasuk perintah karena bersifat sunnah. Ya, mengikuti Rasulullah itu juga perintah Allah. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sekecil apapun apa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau ditiru maka itu menjadi sebuah ibadah karena kita termasuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ya. Termasuk di sini di dalam aktivitas kita berupa tidur itu juga punya peluang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya tidur kita bisa kita warnai dengan nilai-nilai ibadah? Tentunya tidur kita harus diwarnai dengan ketaatan. Paling tidak kita mengikuti bagaimana kaifiyah atau bagaimana cara Rasulullah SAW tidur. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Khudzaifah radhiyallahu an, qala Khudzaifah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam qala. Sungguhnya Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau
membaca bismikallahumma wa amut wa ahya. Bismikallahumma amut wa ahya. Ya, bismikallahumma amut wa ahya. Nah, kita juga biasa membaca bismikallahumma ahya wa amut. Ya, di sini bismikallahumma amut wa ahya. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini ketika kita dalam tidur membaca bismikallahumma amut wa ahya atau bismikallahumma ahya wa amut dan bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka tidur kita ini bernilai ibadah. Ya, kita tidak perlu menuntut dengan bacaan ini terus tidur kita itu berbeda dengan orang lain. Ya gampangane ya Mas yo maca iki rek turune nek seperempat jam ya sik durung cukup ya sik ngantuk. Masih gak adik maca rek 3-8 jam yo. Kan ada ya kadang-kadang orang yang mengatakan maca bismillah apa mangan masih gak bismillah ya wareg lho. Anjene bismillah gak gawe golek wareg. Sebagaimana kita tidur dengan membaca doa ini tidak mencari tidur yang pulas, yang istimewa, ada kelebihan daripada tidur biasa, enggak juga ya. Artinya ini secara fisik ya, walaupun banyak juga orang-orang yang merasakan tidur yang sedikit tapi seperti lama, yaitu namanya barokah ya. Tapi kita tidak usah berbicara itulah, wis kelas awak ini wis turu ngono ae wis ya. Lu ada, saya punya salah satu yang pengajar saya atau guru saya itu waktu di pondok itu saking senengi mutolaah sampai kate turu iku eman rek turu 3 jam, 4 jam, 5 jam gawe mutolaah untuk pirang bab iki ngono. Jadi saking emane nang ngene mutolaane sampai subhanallah sama Allah dikasih kelebihan tidur itu beliau sendiri cerita. Waktu di pondok, saya itu waktu di pondok tidur 10 menit seperti tidur 8 jam. Sepertinya lewama sekali sehingga badan sudah segar, sudah tidak ngantuk. Sepertinya tidur mulai isya sampai subuh. Tapi bar didelok lho, mek 10 menit. Alhamdulillah. Sisanya ya digawe mutolaah. Memang pas pada waktu seneng-senengi mutolaah. Beliau sendiri cerita waktu. Zaman aku di pondok koyo ngono, saiki ya gak ngono. Waktu di pondok, waktu koyo ya semangatnya belajar sampai beliau itu mau melakukan aktivitas di luar belajar itu koyo eman. Sehingga sama Allah dikasih seperti itu kan keistimewaan ya. Tidak semua orang ya. Nah, di sini bukan masalah kualitas tidurnya, bukan masalah rasa tidurnya. Kalau kualitas tidurnya sama rasa tidurnya ya tergantung kondisi kita tidur. Nek turu di kasur empuk, puasa adem-adem selimutan anget ya enak ngoten ya. Pas adem-adem turu di batu ambek uti-uti ngono. Maca donga iki kaya ya tetep kademen ngono ya. Ini bukan masalah itulah. Saya walaupun ada keistimewaan orang pasti ada ya. Allah bisa memberikan keistimewaan seseorang yang kan aja ada istilah makom asbab, makom yang masih mengikuti hukum klausal sebab akibat. Ada orang yang sudah ditempatkan oleh Allah di luar makom hukum klausal. Jadi tidak usah pakai sebab. Istilahnya kademen kepingin anget gak kudu kemulan. Luwe kepingin wareg gak kudu mangan, itu ada, tapi gak usah bahas itulah. Itu bahasane wali ya. Iki kan rata-rata wali murid sampai wali santri jadi gak sampai sakmono ya. Saya sendiri juga tidak sampai segitu. Tapi intinya dengan kita membaca doa ini nilai dari tidur kita menjadi nilai ibadah. Ya, apalagi kalau dibarengi dengan akhlak tidur. Ya, jadi tidur itu nanti ada akhlaknya. Nanti saya bacakan di Mukhtasar Ihya ini ya. Bagaimana akhlak kita tidur juga sebagian dibahas di sini juga.
Di sini di tahqiqnya Abi Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki disebutkan bahwa amud di sini artinya anam. Ya sumyan naum mautan li'annahu yusbihu fi sukuni dhahirihil jasad. Ya. Disebut tidur ini disebut mati di sini. Ya, bismikallahumma amud. Saya dengan nama Allah, Allahumma amud, saya mati di sini yaitu anam, tidur, saya tidur. Disebut tidur itu mati karena menyerupai orang mati dalam ketenangannya, dalam ketenangan jasadnya. Jadi menenge iku ketok koyo mati. Ya. Walaupun rek turu sik iso nglindur tapi mati gak iso nglindur. Mati nglindur bahaya ya. Wa fi ta'til hawasnya. Jadi juga dalam lemahnya panca inderanya. Ketika orang tidur itu sudah panca inderanya sudah tidak berfungsi lagi, matanya tidak bisa mendengar, melihat, telinganya tidak bisa mendengar, ya, hidungnya tidak bisa membau. Artinya secara indrawi itu lemah. Wa summiyatil yaqdah hayatan, dan bangun itu dinamakan hidup, li'anna tusbihuha fil amal wa intifa, sama dengan tidur tadi. Kalau tidur itu sudah pasif orang, kalau bangun itu dikatakan hidup, karena dengan bangun tersebut dia bisa beraktivitas, bisa beramal, bisa beraktivitas, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wa fi hada, dan dalam hal ini isyaratun ila iqamati dalil halal ba's. Ini adalah isyarat atau pelajaran bagi kita akan kebenaran dalil, artinya menunjukkan tentang al-ba's, hari kebangkitan. Wa ila kamalil qudrah, dan ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, wa adimit tasarrufil ilahi fil abd, dan menunjukkan begitu besarnya kekuasaan Allah pada kekuasaan Allah terhadap hambanya. Fa huwa yaqbidur ruh wa yurudduha mata syaa ila ajali musamma. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam roh manusia, dan Allah mengembalikan kapan sekehendak Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditentukan. Walau syaa al-amsikuha, kalau Allah berkehendak maka sama Allah ditahan itu. Artinya orang tidur terus gak tangi meneh itu sakarepe Gusti Allah. Jadi dari tidur kita saja sudah, kita kalau merasakan begitu kuasanya Allah SWT, bisa saja aku kate turu iki kate mati, bisa saja Allah tidak membangunkan lagi. Moro-moro tangi di alam barzah, moro-moro tangi di talqin, moro-moro tangi ketemu mungkar nakir, kita juga tidak tahu kan. Dan itu kekuasaannya Allah begitu mudah sekali kalau mau mematikan kita. Wong nurokno awa-awaan ayo begitu gampang, membangunkan begitu gampang. Sehingga Allah sebenarnya menghidupkan dan mematikan kita juga begitu gampang kehendaknya Allah. Sehingga dari sini kita semakin ingat akan kematian, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eling mati. Tapi saiki eling mati yo gak ngenteni turu wis kena wing ngono wis mati sapa iki ngono yo. Wis kena ambulan tok wis eling mati kabeh ya. Wa qalu alhamdulillah ay asna 'ala Allah ashkuruh bi annal yaqadah ba'da an-naum nikmatun jalilatun. Sesungguhnya bangun dari tidur itu kenikmatan yang sangat besar, yang kita tidak sadar kadang-kadang ya. Ketika bangun itu mestinya kita ya Allah, lho mestine Allah kalau mau gak bangunno, gak nangekno aku meneh lho iso, tapi saiki aku ditangekno. Alhamdulillah, saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat.
Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Ini juga salah satu sunnah dalam kita melakukan aktivitas tidur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qara'al ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Ya. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya ya sampai selesai. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la jamaah tahlil apal kabeh, enggak usah khawatir ya. Pokoknya mulai amana rasul itu 2 ayat dibaca maka kafatahu muttafaqun alaih. Kafatahu di sini artinya kafiyataini lahu an qiyamil lail au anil afati minal insi wal jin au an ghairihima. Dari bacaan ini, barokahnya bacaan ini, Allah ya akan memberikan pahala kita tidur itu seperti sholat qiyamul lail, seperti sholat malam. Jadi selama tidur kita itu dihitung seperti sholat malam. Cuma ojo gawe dalil terus gak sholat malam lho yo ngono. Aku mau wis maca 2 ayat wisan. Berarti nilainya padha sholat malam yo ndak sih. Ya. Itu kan fadilah ya, pahalanya. Tapi kesunahan sholat malam ya tetap ya. Ya seperti ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu berarti kita seperti melaksanakan puasa atau puasa 3 hari ya, puasa Ayyamul Bait itu sama dengan enggak puasa ini yang seperti Siyamud Dahr ya, puasa 6 hari Syawal itu dihitung seperti puasa 1 tahun penuh. Bukan berarti terus mari ngono gak tau poso blas ya, aku wis cukup 6 dina mari riyaya iku Syawal wis wae poso Senin Kamis, gak poso Senin Kamis. Lho awak iki wis poso setahun nisan. Winginane wis poso 6 dina, wis mari wis lunas sisan ya. Lho ya bukan itu ya. Ini fadilahnya. Au anil afat, Allah akan melindungi kita dari bahaya-bahaya minal insi wal jin, dari manusia dan jin, wa an ghairihima atau dari yang lainnya. Di sini bi'atibari azimi ajrihima. Nah, di sini menunjukkan kita ndak misalnya loh lah aku mari maca iki kok tetep turu tangi-tangi omahku wis amblas dirampok. Nah, artinya berarti kan tetap mendapatkan bahaya ya. Ya, ini namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian itu kalau kita menerima dengan sabar, ya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang yang berobat, wis berobat kok lesik loro, ya iku jenenge ujian. Ya. Di manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini hanya kita harus paham bahwa adanya informasi semacam ini yang menunjukkan bi'atibari azimi ajrihima. Ini menunjukkan begitu besar pahala dari amaliyah ini. Jadi walaupun mungkin kita tetap mendapatkan ujian berupa afat itu tadi ya, berupa kena jin atau keganggu menungso, padahal sudah baca itu bukan berarti ini gak mandi, enggak, tetap karena kita mendapatkan pahalanya. Ya, yang kita alami seperti itu ya berarti ujian. Au antajdidil iman lima fihima min adimil i'tibar. Ya, dari kita membaca semacam ini menunjukkan atau menjadikan kita dari tajdidil iman, tajdidil imam, memperbarui iman. Wa kamali dzikri, dan kesempurnaan dzikir. Au anil jami' au bi'tibari halil qari
wa maqam halil qari wa maqamihi. Atau ini juga menunjukkan tentang keadaan pembaca dan makomnya. Walhasil dalam bacaan-bacaan semacam ini kita harus yakin bahwa apapun yang kita baca ini pasti akan diberi oleh Allah SWT kebaikannya, manfaatnya. Jadi tidak mungkin sia-sia. Ya contoh ketika kita membaca sesuatu yang di situ hikmahnya atau diberikan gambaran bahwa yang membaca ini akan mendapatkan rezeki misalnya. Tapi kini mau gak ada rezeki ya. Terus kita jangan mengatakan bahwa apa yang kita baca ini gak mandi, apa yang kita baca ini gak ada manfaatnya, enggak. Ya. Tapi Allah menunjukkan bahwa kalau kita melakukan semacam itu, kita pasti mendapatkan pahala. Kalaupun tidak diberikan sesuai dengan harapan kita, Allah akan memberikan gantinya berupa kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya pada umumnya konsep doa-doa yang sudah pernah kita pelajari. Wong dongo iki gak ono sia-siae. Ya. Kita kan sering ya diberikan motivasi oleh ulama-ulama kita melalui hadis-hadis Rasulullah, tempat-tempat atau waktu-waktu mustajabah, ya. Seperti qiyamul lail pada pertengahan malam, berdoalah karena orang yang berdoa di waktu malam pasti akan diijabahi oleh Allah, pasti akan diijabahi oleh Allah. Ini kadang-kadang kita berdoa, terus apa yang kita minta ternyata tidak terwujud dalam bahasa kenyataan. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, dongoku gak mandi, dongone gak mandi, dongoku gak diijabahi. Loh, padahal Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin mengingkari janji. Wong merpati saja tak pernah ingkar janji, mosok Gusti Allah ingkar janji, kalah ambek merpati yang. Merpati saja tak pernah ingkar janji. Ya. Tapi bagaimana kok katanya ketika kita berdoa pada waktu itu pasti diijabahi, tapi kenyataannya kok tidak sesuai, kok tidak ada, kok tidak terwujud apa yang saya minta. Lah, kita kan harus paham tentang ijabah. Sudah berkali-kali saya sampaikan, ijabah itu tidak harus terwujud seperti yang kita minta. Namanya doa itu kan permohonan dari bawah ke atas kan. Kalau dari bawah ke atas permohonan, kalau pasti didengar oleh Allah, oke. Tapi kalau untuk perwujudannya tergantung Allah, terserah Allah, bukan terserah kita. Kalau yang persis dengan apa yang disampaikan itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Rek komandan nang prajurit ya kudu persis. Tapi rek prajurit nang komandan kan permintaan. Lapor komandan, kami minta ini. Ya, laporan diterima. Terus terwujud atau enggak? Ya tergantung komandannya kan. Kok prajurit itu ngotot, "Loh komandan, pokoknya harus dilaksanakan." Jadi komandan, "Loh enggak, sing komandan kono apa aku ngene iki." Kan itu prajurit, cukup minta saja tentang apa yang terwujud, ya iku lak sakarepku, sesuai dengan kebijakan saya. Kan saya yang tahu strateginya, kan saya tahu kondisinya. Itu komandan nang prajuritnya gak oleh dikte. Pemane Gusti Allah. Gak oleh didikte kawula, hamba itu ndak boleh Gusti. Niki pun sampun anu lho nggih. Ya besar pun mantun lho. Kula njaluke mulai posoan lho Gusti ngene. Kula batasi pokoke Agustus, terakhir Agustus. Kurang ajar nang Gusti Allah. Ya ndak boleh. Sapa jare Gusti Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran doa-doa yang kita panjatkan ini pasti diterima oleh Gusti Allah, pasti diijabahi. Cuma cara pengijabahannya Allah itu punya tidak satu macam ya. Jadi punya 3 kemungkinan paling tidak kata Rasulullah. Jadi semuanya ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujibalah, kan seperti itu. Tidak ada seorang muslim, seorang mukmin yang berdoa pasti diijabahi oleh Allah. Cuma ya apa cara mengijabahi Allah SWT? Imma ayu ajilalahu fid dunya. Ya ada kalanya diberikan di dunia.
Tak kei ning donya. Kon njaluk apa? Tak turuti. Sing bahasa kita donga mandi. Padahal donga mandi dudu iku tok ya. Dongane mandi rek ngene tumus, njaluk ngene dituruti ngene. Ngomong ngene dadi ngene. Ya. Itu kemungkinan pertama, itu kemungkinan yang pertama dan itu kemungkinan yang paling rendah. Bahasa gampangane itu ijabah Allah yang paling rendah itu. Kualitasnya yang paling, levelnya yang paling rendah. Level 1 itu. Si durung level 4 itu, level 1. Tapi gak sampai level 4, level 3 tok wis cukup nek. Nek PPKM gak bohong sampai level 10 agak masalah ya. Tapi rek donga mek levele 3. Level 1 itu masih level rendah. Sing level ndure meneh wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah. Besok dikene di akhirat. Itu lebih hebat itu. Karena berbentuk pahala wal akhiratu khairun wa abqa. Bahasa gampangane ya Allah kula nedhi sepeda motor dikekno di donya ya siku sepeda motor di donya iku. Ana masa ya ana masa kadaluarsane, ana masa suatu saat wis engko rusak, suatu saat ya kudu wis gak iso digawe dan seterusnya. Masih ada batasnya. Tapi kalau doa ini ternyata tidak diberikan oleh Allah, diganti besok dikekno berbentuk pahala di akhirat, ya wis kekal di akhirat. Dan itu lebih baik, nilainya lebih baik daripada yang diberikan di dunia. Ya. Apalagi saat-saat di akhirat itu saat-saat kita apalagi dalam proses hisab ya. Proses hisab, proses mizan, timbangan kita ini butuh amal-amal kebaikan supaya faman tsaqulat mawazin, supaya timbangan kita itu berat ya. Karena kemungkinan bisa tsaqulat mawazinu, bisa khaffat mawazinu. Tsaqulat mawazinu selamat, wa fi isatir radiyah. Tapi kalau khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah itu ya. Ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hawiyah itu ketokane api, hawiyah ngono. Tibakno neraka tibakno ya. Iya. Kan hawiyah. Kita yang enggak tahu bahasanya ya masih yo hawiyah. Tapi ya neraka itu, ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lah saat itu kita butuh yang namanya pahala. Waktu ditimbang itu tegang loh. Jadi waktu dihisab menungso iku waduh saya walaupun ya saya belum pernah dihisab sama ya. Tapi iso bayangno tok kita bisa merasakan ya Allah hisab itu berat. Makanya kalau ada ayat dibaca inna alaina hisabahum kita bacanya apa? Rabbi hasibni hisaban yasira. Kita minta hisab yang mudah. Hisab ini berat, jangan dikira hisab itu enteng. Makanya sampai kita minta Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, saya minta masuk surga tanpa hisab ya Allah. Ya. Tapi sing ahli hisab yo gak iso dia. Dia selalu mencari hisab kan yang. Lah iya, Mas. Oh lap-lap hisab. Sengono njaluk mlebu bighairi hisab yo gak iso. Wong balik-balik hisab. Tapi ana sing jawab lho, kula hisab di donya, niku di akhirat cek gak ono hisab ngene jane. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu jane. Sakniki kula hisab sebelum di hisab. Yo sak karep-karepe. Wong dalil gawe lucu-lucuan ya. Ya artinya apa saat itu kita butuh waktu dihisab. Lho ya apa kate gak menegangkan. Ayo wis kita ndak usah muni hisab wis. Ketika kita apa itu istilahnya? Dijuri, dinilai atau kita misalnya didepno terus dinilai. Ayo lulus atau enggak? Nah, kata gitulah wis ya. Diuji koyo ujian apa skripsi, ujian kelulusan. Ayo kon rek lulus iso rek iso lulus gak iso gak lulus. Saat-saat semacam itu kan menegangkan. Sing terlibat yang menegangkan, sing nglakoni ya tegang. Terus sing delok ya tegang.
Lho itu padahal mek lulus sampai gak lulus. Tapi rek koyo ngene. Neraka ambek swarga apa gak tambah tegang ayo. Sedangkan kita saat itu sudah tahu jeritan orang-orang yang disiksa di neraka, bagaimana abange opone rupane neraka, rupane swarga. Apa gak tegang tambane? Waduh ndredeg gak karo-karuan. Kalau kita tegang kadang-kadang selemet-selemet weteng ya kan? Iku gak selemet mungkin mencrete pisan ndelok waktu dihisab itu. Bener-bener Masya Allah. Saya kadang bayangno ya Allah mboten sanggup kula kira-kira dihisab. Berarti koyo ngono dihisab. Ya. Sampai orang itu saking gak sabare dihisab, saking tegang pun Gusti anjen neraka-neraka ngoten wis kesuwen wis ngene lho. Saking wedine dihisab, saking wegahe dihisab itu. Karena bertahun-tahun dihisab itu, bertahun-tahun dihisab. Ya. Apalagi yang banyak nikmat-nikmat yang diberikan kan berarti wakeh hisabe. Ya antara wong sugih wong melarat ae lho, siji hisabe. Wong melarat itu cepet hisabe. Cepet. Wis didhisikno kadek cepet. Lho cepet to melarat ngono. Si malaikat ya enak, pun aja mari ngono. Lho kok cepet malaikat? Lho cepet sampean gak ndek apa-apa ya sik. Iki wis sak lembar tok cukup nulis ini. Gerden wis mlebu iki wis kursi-kursi dobel wis mlebu kabeh sampe mar. Oh sampean gak ndek apa-apa. Tapi sing barange akeh sing donyane akeh. Perasaan akeh sing dihisab. Karena kan semua dihisab, Bang. Min ainak tasaba wa fima anfaqo. Iki olehmu teko endi terus kon gawe apa? Olehmu teko endi kon gawe apa? Kabeh ditakokno are. Kok tambah soro. Ya. Makanya dadi wong njok sugih-sugih, njok sugih-sugih. Wis pas-pasan pokoke pas butuh ono wis enak. Lho ya lho ketane guyon tapi enak iku kan. Lho artinya kan ada orang yang ndak butuh tapi ono, mengadang-adakan sesuatu yang ndak butuh. Kan rugi kena hisab itu. Enak iku sing pas-pasan wis ini. Wis pokoke pas butuh ono, wis pokoke pas digawe urip, gawe mangan bendinane ono, gak tuku motor, gak tuku omah, gawe nglencer wis. Lha wis ora beres saya. Ya sugih ku lho gak. Wong pas kok. Lho pas kan berarti kan bisa dipertanggungjawabkan. On gawe apa nih? Nggih kula damel silaturahim Gusti niki ngono. Nggih gawe nglencer barang nyenengno anak bojo ana. Ya wis ngono. Nah, duwe motor ternyata manfaat. Ono wong duwe motor gak manfaat, ya mek digawe pamer tok. Lho ono temenan ono. Lho, saya ono ceritane iku. Saya tahu sendiri itu ya. Ngerti dhewe. Wis gak tak critakno di India iku ono. Dadi wong ki duwe motor, wong ki wong warungan. Wong warung dan saya tahu sejarahnya mulai ngemper sampai dadi depot. Akhirnya kan ya otomatis sugih kan pendapatannya banyak. Nah sebagai status wong sugih kudu duwe motor kan. Masa sugih gak duwe motor kaya apa? Padahal dia ndak butuh mobil. Jadi lucu mobil itu. Karena dia di depot ya, tinggal depotnya tutup, mejanya diinggirno kayak mobil seret. Depotnya buka, mobilnya kan mundur seret. Dibuka. Lah dhek iku blonjo dhewe, masak dhewe karena ndak berani masak ambek pembantune gak wani. Karena apa? Kuwatir dijogok ilmune resep itu. Lho bener nih kejadian ini. Sampai sekarang itu terjadi. Akhirnya kudu dimasak dhewe. Artinya dia repot, dia sedino ya gak iso metu dan warungnya rame. Apalagi rek Sabtu Minggu. Mestine kan wayahe nglencer, gak iso nglencer tambahan. Karena langganane tambah akeh. Akhirnya mobil mek mlebu metu. Dadi mobilku selama setahun sampai bayar pajak meneh mek digawe mlebu metu. Pikir-pikir lah apa kok tuku mobil padha ngono. Iku dihisab lho iku. Kon gawe apa mobilmu? Maju mundur. Kayak maju mundur ae tuku mobil. Timbane lak digawe liyane ya lho. Dihisab tambah loro kabeh iku ya. Iku apa ada orang yang seperti itu. Jadi semuanya nanti dihisab. Lah ketika dihisab kita butuh dua neraca ini kan, neraca baik dan neraca jelek, neraca pahala dan neraca dosa ini. Kan iki sakulat berarti sing abot ganjarane. Khofat berarti sing abot dosane. Kan iki ngene terus. Kita jelek muka mudun waduh ketokane ngene. Lah kok teko meneh dosa jeleng aduh iki ngene. Nah saat itu ada doa kita itu menjadi pahala kita. Moro-moro antep wis iki wis gak iso wisan
Ganjaran wis miring ini. Wis mari iki. Sik onten iki. Jeleng morong ini. Napa nih Gusti? Iku donga-dongamu biyen kok lho. Kan gak tak turuti kan, kon tapi tetep donga ae. Ya iku saya dadi iki saiki. Alhamdulillah. Selamat mboten yang turuti Gusti. Oh, tapi kon ngono mengambul kon ngene. Biyen yo mengambul kon, selamat. Selamat kon ngaji, gak ngaji kon ngambul kon ya. Wis mai doaku, apa karepe Gusti Allah. Padahal aku gak kurang-kurang oleh ndonga lho. Lah iku mai do Gusti Allah lho kata-kata gak kurang-kurang oleh ndonga. Tahu ngono. Lho kan sering ana wong ngomong ngene. Ya apa ya sembuh sawake wis gak kurang-kurang oleh ndonga. Tak rewangi melek bengi, ya poso Senin Kamis, poso mute ngalong meneh. Waduh wis diundat-undat kabeh ngono. Koyo wis gak mandi kabeh, gak kurang-kurang oleh ndonga. Lho aku gak kurang-kurang, berarti kira-kira wong ki nuduh sing kurang sapa? Kan berarti ada pihak yang kurang kan? Salah satu kan yang kurang. Lek dhek merasa gak kurang berarti sing kurang sapa? Ya Gusti Allah sing kurang berarti. Iku lho, makane kata-kata itu harus hati-hati ya. Itu kan kadang kita apalagi seperti ini ya, kondisi kita dicoba kabeh ambek Gusti Allah. Ya Allah, kapan ini berlalu ya Allah. Wis donga macem-macem kok pancet ae lho. Wah, jane wis apa awak-awak niki ngono. Wis gak kurang-kurang oleh donga. Gusti Allah sing kurang iki rupane ngene. Hati-hati ya. Ya itulah. Saya seneng diceritakan oleh Rasulullah bahwa besok wakeh wong seneng perkara dongane sing gak mandi ku seneng. Alhamdulillah dongane sing gak dituruti dudu gak mandi, gak dituruti nek donya akhire dikekno iku alhamdulillah selamat Gusti njen paringaken ten mriki. Nek mboten ngeten gak selamat kula. Lah wis ah. Mulane kita ini ndak boleh bosan-bosan donga walaupun aku ndonga Allahumma rzuqna rizqan ya pancet melarat ae gak apa ndonga terus. Kok dijoli ambek Gusti Allah nek ngene akhirat. Aku lho ndonga njaluk sugih gak sugih-sugih. Anu gak pantes kon sugih wis ngono. Modelmu wis atuk ngene iki ngono. Lho kan ana wong gak pawakan sugih ya. Iku nek digawe sugih tambah lucu tambahan wis atuk gak sugih kon ngene. Lho ini apa supaya kita paham ya ndonga-ndonga ngene iki kita ini tidak menuntut sama Allah wis pokoke dilakoni lak mari ta. Dilakoni sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak beranjak tidur ya. Awa ila firashihi ya, bersiap-siap ke tempat tidurnya kullalatin setiap malam jama'a kaffaihi beliau mengumpulkan kaffai summa nafasa fihima kemudian meniup faqara'a fihima dan membaca dalamnya baca apa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ya, jadi membaca qul huwallahu ahad terus qul a'udzu bil falaq qul a'udzu birabbin nas ya summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi kemudian mengusapkan kepada seluruh tubuhnya ya semampunya yo kak yo maksudnya yo wis pokoke pola gak kudu woto sing anu gak roto ngono wis pokoke wis ya seluruh sekujur tubuhnya sampai kaki ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi diawali dari kepalanya dan wajahnya yaf'alu dzalika salasa marrat melakukan hal tersebut tiga kali muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis mengenai tidur ini semuanya muttafaqun alaih semuanya artinya hadis ini validasinya sudah tidak perlu diragukan lagi sudah valid hadis ini termasuk hadis sahih yang kalau kita laksanakan insyaallah begitu besar fadilahnya ya. Tapi di sini ada perbedaan. Ada yang annan nafsa qoblal qiraah. Jadi ada yang peniupannya itu sebelum qiraah.
Dohirnya hadis kan gitu ya. Jadi Rasulullah sebelum tidur mengumpulkan, terus meniup, baru moco. Terus baru seperti ini. Ada yang, nah ini apa, wabi akhadal ba'd, ini yang diambil oleh sebagian ulama ya. Qalu, mereka yang mengambil cara seperti ini itu berpendapat wadzalika limukhalafatis saharatil batalah alladzi yanfutsuna ba'dal qiraah. Jadi pendapat mereka ini supaya membedakan orang-orang tukang sihir. Tukang sihirku mari maca mantra, ngono, mari maca terus nyebul. Nah, supaya beda gak koyo ngono. Jadi nyebul dhisik baru mau maca terus diratakno. Ini yang pendapat yang pertama, ya. Wa qala akharun, yang lainnya bal huwa ba'dal qiraah. Ya. Bahkan melakukan peniupan itu tadi setelah qiraah. Kenapa? Kok setelah qiraah? Wadzalika litasila barakatal makruh li basyaratil qari wal makruh lah. Jadi kalau kita membaca dulu sebul hu, ini supaya kita mendapatkan barokahnya bacaan. Karena durung diwaca kan durung metu barokai. Setelah diwaca baru barokahnya metu hu. Nah, sehingga barokahnya ini bisa untuk orang yang membaca, untuk tubuh orang yang membaca, dan untuk sesuatu tujuan dari bacaan tersebut. Ya sallallahu alam wis sing di monggo pokoke dilakoni, nyebul dhisik baru maca terus ngene ya. Sing kurang lega aja, sing lega iku maca dhisik baru koyo kan bacaan iki wis barokah teko iki koyo barokah ya. Ya wis gak apa wong padha ana dalile, padha ana sing dieloki. Sing penting maca ya. Aja gak maca mek tok terus turu ya. Sing penting kan ndek kene bacaane ya. Ya. Fal makna arada an yanfasa wa qaulu salasa marrat ya. 3 kali. Wa kamalus sunnah, itu adalah untuk menyempurnakan sunnah. Wa in kana asluha yahsul biwahidatin, sebenarnya aslinya yaitu 1 kali sudah sampai, artinya sudah dapat kesunahan, cuma lebih sempurna, kamalus sunnah, sempurnanya sunnah. Tapi siji tok iku wis oleh sunnah, 3 kali lebih sempurna ya. Terus wa qaulu yabda'u, di situ diceritakan yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi li afdali fil mashi bil bid'i bil a'ali qoblal asafil ya. Jadi ini yang afdal itu memang mengusap mulai dari atas sampai ke bawah. Kiasan ala huslil masnuna, dikiaskan seperti orang mandi, sunnah mandi kan dari atas terus ke bawah. Jadi fa fihi isyaratun ila anna man fa'ala dzalika bi jasadihi indal iwa kaman ihtasala bi adhari ma'in wa atyabih ya. Jadi di dalam hadis ini juga memberikan isyarah, memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang melaksanakan itu, melaksanakan yang mengusap ini ya, itu seperti dia kaman iktasala bi adhari ma'in wa atyabih, seperti dia membasuh dengan air yang bersih dan wewangian. Fama dhannuka biman yaktasil bi anwari kalimatillahi min danasil aghyar. Maka bayangkan
gawe banyu ae disiramno, gawe wewangian disiramno nang awake, hasilnya koyo ngono bersih dan wangi. Bagaimana kalau yang disiramkan ini adalah apa? Yang disiramkan adalah anwaru kalimatillah, nurnya kalimatnya Allah. Mosok banyu ambek wewangian bisa mengalahkan nurnya kalimatnya Allah? Tidak bisa. Makanya ini kita baca ini, kita mendapatkan nurnya kalimatnya Allah, terus kita koyo digrojokno nang saawa. Ya tentunya di sini yang kita dapatkan lebih dari sekedar kebaikan dunia saja, tapi juga kebaikan akhirat. Bahwa kasaubin nufido min ghubar, yaitu digambarkan seperti pakaian yang dikibaskan, ya, dikibaskan. Min ghubar, ghubar itu debu. Ya ini gambaran supaya kita lebih mantap. Wong secara lahiriah saja air disiramno wangian, terus pakaian yang dikenek-kenek lagi lho, iku iso bersih, ya, bisa membersihkan. Mosok kalimatnya Allah kalah ambek banyu, kalah ambek wewangian, kalah ambek kibasan-kibasan, ya tentunya akan membersihkan secara spiritual gitu ya. Tapi di sini juga fan nafsu yatafawat ahlahu ala qadri nuri qulubihim wa ilmihim bima'ani hadil kalimat. Ya tetap di sini orang kelasnya aja nih ya. Jadi ketika kita membaca itu masih ngene-ngene, itu juga nur atau fadilahnya itu ya tergantung kelas. Di sini kelas nur qulubihim, hatinya, ya cahaya hatinya, tergantung kebersihan hatinya, tergantung ilmu dengan makna-makna kalimat yang dibaca tadi itu. Bagaimana kita memahami makna-makna dari Quran surat Al-Ikhlas, Quran Al-Falaq, surat An-Nas. Ya maksudnya ya orang ini orang alim. Kan maca Quran kan ono sing maca Quran sampai nangis karena ngerti artine. Ono sing nangis sama nangis apa? Ayo aku mulai cilik sampai tuwek maca gak paham, ayo aku yo nangisnya perkara gak paham. Kan siji padha-padha nangis ya. Iki nangisnya karena meresapi, sing iki nangis karena ya Allah sampai tuwek kok gak paham sih aku, cek bodone awak iki lho. Tapi padha apike, padha nangis. Cuma kan nurnya kan berbeda kan. Nur faham, nur ngerti, nur yang orang yang memahami tentang kalimat-kalimat Allah. Di podo-podo Rasulullah mungkin diketokno langsung pirang watt ngono maling. Lawan cempluk-cempluk cilik-cilik wis gak apa-apa. Cuma kan ana nure tetep ya. Tetep bagaimanapun juga kalimat-kalimatnya Allah pasti ada nurnya pasti itu. Tapi tergantung keimanan kita masing-masing, tergantung kemantapan, kefahaman kita masing-masing. Nah ini kate turu. Ini ada adabun naum. Tidur itu ada adabnya. Al-awwal, cepet-cepetan ya, ada 10 masalahnya ini. At-thaharah wasiwak. Sebelum tidur itu kita suci, ya, wudu dan bersiwak. Bersiwak ya sikat gigi ku lho. Ya wis pokoknya untune bersih. Dan itu secara kesehatan kan bagus juga ya. Jadi mau tidur itu sikat gigi. Apalagi mari mangan rawon ya. Mangan rawon mendole pisan marono turu gak kadek siakatan ya. Jadi gajine numpuk ya iki dale ngono ya. Terus yu'idda tuhurahu wasiwakahu wayanwil qiyam lil ibadah indat tayaqqut ya. Ini ya ketika kita tidur kita persiapkan wudu kita dan siwakan kita itu dengan niatan kita ya Allah kula kepingin saged tangi lil ibadah kangge ibadah. Setiap kita tidur harus kita niatkan ya Allah kula kepingin tahajud. Masya kan kadang-kadang kita
Wis pas kewesel, waduh kesel iki wis ketokane wis gak tangi subuh. Ya gak tangi subuh temenan no. Long pikirane wis ngono. Awake kewesel terus mari turu kate kebengen turu jam 1. Kate turu wis bayang wis batin. Alamat keringan nih. Ya kerinan temenan wong ndek batin kerinan kok isan. Ya akhirnya kerinan tangi jam 9 kan. Lho ya kok niku gara-gara kok kan ya awakmu. Awakmu wis gak niat masalahne. Wis suudon isan. Mestinya kita walaupun turu jam 1, walaupun turu jam 2, logikane ya turu jam 2 dikontangi sadurunge subuh ya abot. Tapi jare sapa? Wong bismikallahumma amut wa ahya. Lah kok tangi ya abot lah awakmu sing tangi. Lek sinangeno Gusti Allah ya gak abot kan mestinya seperti itu pemahaman kita. Sehingga kita mau tidur itu harus punya rencana. Yanwil qiyam untuk kita berniat bangun lil ibadah untuk beribadah. Inda tayaqqud ketika kita bangun atau inda istaiqod. Jadi harus ada niatan. Mosok niat ae gak duwe ngono. Dene kok wis niat terus kok kebablas ya wis kan oleh niat. Dene bendina ngono ya jarno wis pokoke wis. Ganjarane ganjaran niat. Wis swargane swarga niat. Dadi swargane iku wis kate dikeki ambek Gusti Allah ditarik. Gak sidong. Lho Gusti kok ditarik malih? Niat tok. Kon masalahnya sak umur urip mek niat tok ngene. Ya tentunya ndak kan. Wong niat itu mesti rek niat itu mesti ono suatu saat dia pasti akan melakukan. Terus Allah yabita malau wasiat ya. Dikon wasiat tidak tidur kecuali dia berwasiat. Nah, ini sing sik durung. Saya sendiri juga belum karena kalau bisa wasiat itu maktubah inda roksihi. Jadi ditulis di kertas dele nisore bantal. Itu sunnah itu ya. Tapi katanya gawe ayo nulis salah grogi. Aku rek mati engko itu. Nulis coy grogi. Kok pas mati temenan awake. Lah iku apa ya? Ayo coba engko bengi ae wasiat ae ya. Gak apa wis wasiat wis. Lho masih aku ya gak tau nglakoni wasiat lho ya. Iki dielingno Gusti Allah. Padahal sering juga kita mendengar keterangan ya rek. Wong iku rek kate turu kudu wasiat. Iku sunnah itu, sunnah. Mati gak mati urusan buri. Cuma kan kita sing kate nulis kan mir-miren nang ngene. Awak pas nulis temenan kok rek lho. Lho pas yo gak nulis wae mati yo mati kok mestine kan ngono ya. Tapi lak grogi. Ayo coba ya. Maksudnya coba itu bukan coba kita latih untuk mengikuti ya Rasul. Kalau saya sudah pernah berwasiat cuma gak wis mari berwasiat. Bahkan sing nulisno bojoku akeh tulisane. Aku tak wasiat tulis. Cuma gak tak turuni di bantal, cuma tertulis ngono lho. Lagi berarti kok diturokno nek kene bantal ya. Ayo kita wasiat itu sunnah ya. Wasiat itu sunnah. Ya. Masuk sik enom. Ya. Sik enom biasanya isine yo utangku sing ndek iki yo utang. Jadi dibuka wasiat kok utang tok wasiate. Lah sik merintis iki sik enom. Nek sing tuwek kan kok iki kekno iki, sing iki kekno iki ngono. Kek-kekan tok. Nek sik enom iku utang tok isine ya. Gak iki wasiat ta iki buku bon. Kapok sing penting wasiat ya. Manjane kenyataane ngebon ngene. Terus ayyana mata iban min kulli dzamin. Kalau mau tidur itu bertobat dulu istighfar. Rasulullah SAW itu selalu beristighfar minimal 100 kali, ada riwayat 70 kali. Jadi sebelum tidur itu bagus itu beristighfar, bertobat, terus tidak membicarakan kejelekan. Tidak membicarakan kedoliman. Jadi gak ngomong elek lah, sadurunge turu gak ngomong elek-elek. Ngrasani wong atau ngomongno awake dhewe, elek-elek gak oleh. Terus juga ketika tidur itu dianjurkan untuk berazam tidak maksiat. Berazam tidak maksiat. Ya Allah, kula niat benjing rek tangi kula mboten kepengin maksiat.
Kula rek tangi mboten kepingin maksiat. La ya'zamu ala maksiatin inistaiqadha. Ya. Al-khamis yang kelima, ayaktasida fi tamhidil farasid naimah. Menyederhanakan perangkat tidur. Jadi pokoknya gak usah brai-brai nemen lah nang gene perangkat tidur. Waduh. Kasuri anu selimute kadek dikeki apa sing cek tambah enak turu. Lha apa tambah enak turu iku ya wis. Wong biyen ya. Para sahabat biyen kalau tidur itu malah justru tidur di apa iki duwe titik kan gringgingen. Nek gringgingen kan tangi suwe-suwe. Duh, gringgingen. Lah ini ancene cek gak nyaman-nyaman ya tidurnya. Nek kene kan kadang golek cara supaya angel turune ngono. Ini tambah angel tangine. Ini sunnahnya ya tidak menyederhanakan perangkat tidur ini sunnah. Terus tidur ini tidak untuk alayana malam yaghlibun naum wala yatakallafa istilabahu. Jadi niate turu iki gak ngilangno ngantuk. Niate turu itu untuk isti'ana alal qiyam fi akhiril lail. Untuk niat untuk mempersiapkan ya, untuk membantu supaya bisa qiyamul lail. Jadi gak digawe apa ya? Wis pokoke tak gawe apa ya ngentekno turu, nuwukno turu, ndak, tapi turu ini tak gawe bantu untuk qiyamul lail. Yang ketujuh ya mustaqbil kiblah, menghadap kiblat. Sing apik itu ya koyo wong mati lho. Wong mati apa? Sirahe di sebelah lor. Sirahe sebelah lor terus miring kanan, ngadep kiblat. Ya. Itu sunnah. Ya. Dene kok mulat-mulat terus ngadep dia ya sak karep. Sing penting awale itu ngelilir kok di nisori gerdin ya berarti ya tingkai yang. Terus yang ke-8 ini sudah kita pelajari ad-du'a indan naum ya. Terus bahkan di sini ditambahi ini sama ya, yang fusu bihinna, yang fusu bi qiraatil ikhlas wal muawwidatain, meniupkan itu sudah. Terus malah di sini ditambah dengan membaca ayat kursi, ya. Terus membaca tasbih, tahlil, wa takbir 33 kali. Kok mari salat iku. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Tasbih salasan wa salasin, wa tahmid kadzalik, wa takbir kadzalik. Ya. Tasbih 33 kali, tahmid juga, takbir juga. Yang ke-9. Nah, ini. Tidur ini digunakan untuk ayatadzakkara indan naum annan naum nau'un wafat. Ya, nau wafat. Itu adalah jenisnya mati tidur ini. Artinya digawe eling pati lah wis. Turu digawe eling mati, terus watayaqot naubas, dan bangun itu adalah seakan-akan di hari kebangkitan. Terus yang ke-10 doa setelah tidur. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusyur. Bahkan di sini dianjurkan untuk membaca surat Al-Imran 190 sampai 194. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa kulliyah. Ya wala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar dan seterusnya. Iki ketokane yo angel iki. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusyur ngono ae wis ya. Tapi kok ngene iki aku mari sekali-kali kudu nglakoni. Ya paling enggak engko sing diwaca apa iki ya. Jadi nanti malam ya paling enggak saya mencoba harus melaksanakan ini.
Ya, Al-Imran 190 sampai 194 4 ayat ya. Terus iki tangi turune lho, tangi turune. Tapi nek kerinan jam 6 durung salat subuh ya gak usah wis langsung nang jeding. Suwen subuhne iku sing wajib iki lak sunah ya. Terus ana maca donga iki pisan ya. Ini dari Sayyidah Aisyah ini. Rasulullah SAW ketika bangun tidur membaca Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima tulifa fihi minal haqqi bi idnika innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Wis gak mungkin koyo niki modele sing. Pokoknya sing kepengin nglakoni kok takon nangkun mau dicatet lan ya. Gak ya berarti ya gak kepengin nglakoni anjene. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ila nusyuri kuwais alhamdulillah wis. Lumayan niku wis dilakoni. Wis iku wis. Gak kelakon kabeh iki dawa sakno iki ya. Yang pasti di dalam kita tidur itu juga ada adab yang bisa kita laksanakan, yang kalau itu kita laksanakan berarti kita dipenuhi diwarnai ibadah. Tidur kita diwarnai ibadah. Bangun tidur kita diwarnai ibadah. Nang jeding kan wis mari nang jeding ya. Wis adabe nang jeding kan sudah kita pelajari, itu juga ibadah. Adabe makan sudah kita pelajari, itu juga ada ibadahnya. Sampai kita keluar rumah wis ono kan doa keluar rumah sudah kita pelajari. Itu juga ibadah. Pokoknya isinya ibadah tuh akhirnya. Belum kalau kita dawam wudu ya. Kita muhafadzah alal wudu, kita menjaga wudu supaya wudu terus, supaya suci terus, itu juga ibadah. Insyaallah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebisa mungkin sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang bisa menghidupkan atau berusaha menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita, dan dari sinilah Allah SWT akan memberikan kita syafaat melalui Rasulullah SAW, syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.